Satu kampung. Ya. Satu kampung. Iya. Kok bisa ketemu jodohnya di mana? Lagi main tak umpat, Dulu main galasin atau main kucing-kucingan? Kok bisa jodoh? Kok Yang bisa dulunya ketemu? Satu itu Pak Ji. Hah? Sekolahannya tapi bukan satu lettingan. Oh, bos, istri lahiran tahun berapa? 86 sama beda bulan doang Pak Ji. Oh. Iya, Pak Ji. SD nggak bareng? Enggak. SMP-nya yang SMP? bareng, iya. SMP bareng? SMP Ya, bareng, cuman beda SMA? kelasnya itu. iya. Nyampe SMA? SMP aja Pak Ji kelas saya. Oh iya. Iya. Dulu pacarannya waktu SD apa SMP? Udah dulu Udah gini Pak Ji. merantau Pak Ji. Pacarannya Saya dari Jakarta. Jambi kan pindah ke Jakarta tahun 2009. Nah, ketemulah sama istri kan Di mana ketemunya? di Jakarta Utara, Oh. di Jakarta. Nggak lama sih sama istri pacaran. Oh, nggak lama. Iya. Iya. Nah, bos kan gimana bos caranya dapat orang yang mau minjem? Apa dari mulut ke mulut atau bos nawar-nawarin? Ibu mau pinjem nggak? Bapak mau pinjem nggak? Atau bos nawar-nawarin atau dari mulut ke mulut pada nyari si bos? Kadang saya nyari Pak Ji. Gimana nyarinya? Ditawarin. Hah? Datang ke pedagang kan. Ah. Bu, mau minjam uang harian nggak? Setoran harian koperasi. Kadang dari mulut ke mulut. Iya. Ya, orang dari mulut ke mulut. Iya. Nah, kalau bos kan keliling tuh. Iya benar Pak Ji. Sampai mana bos kalau rumahnya di Tanjung Priok? Keliling sampai mana? Kadang-kadang sampai ke Kodamar. Saya daerah Priuk aja Pak Ji. Oh, Priok kan. Iya, nggak sampai kemana-mana kan. Suami keliling, istri apa kegiatannya kalau boleh tahu? Warungan Pak Ji di rumah. Ah, Warung, yang dijual? warung sembako. Oh, sembako. Iya, kelontongan Pak Ji. Jualnya ngecer atau yang grosiran? Ngecer Pak Ji. Oh, yang jual satuan. Iya Pak Ji. Belanja di grosir. Iya. Udah berapa lama gelutin itu? Ya, Udah berapa lama? Sekitar 4 tahun Pak Ji. Sebelumnya apa? Sebelumnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh ya, anak berapa? 4 Pak Ji. 4. Iya. Oke. Ya. Terus tahu RDI dari mana, bos? Saya Pak Ji. Ah, gimana? Suami saya. Jadi ceritanya begini Pak Ji, tahun 2004 kemarin, alhamdulillah saya sama istri, anak-anak kan dikasih Allah rezeki Pak Ji. Apa? Dikasih Allah rezeki kan. Nah, udah 3 tahun nggak pulang soalnya. Nah, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah kan, dari usaha lancar. Nah, pulanglah ke Lampung kemarin karena kangen kan. Sebenarnya kalau saya kangen sama orang tua, cuman kasihan sama istri. Kasihan sama istri. Sama istri udah 3 tahun nggak pulang kan. Iya. Nah, jadi pulanglah kemarin, beli mobil ceritanya Pak Haji. Apa? Beli mobil kemarin kan. Beli mobil. Iya, Di pulang. Jakarta atau beli di Lampung? Di Jakarta. Mobil apa? Mobil Nissan X-Trail tahun 2009. Iya. Nissan X-Trail 2009. Iya. Terus? Nah, terus pulanglah kemarin kan. Merinding. Apa? Merinding saya. Merinding. Iya. Iya. Nah, jadi pulang pas balik. Memang udah saya rasain kemarin tuh waktu tahun 2004 pulang itu kan. Ya beda, ada yang ini kan. Nah, cuman saya enggak seuson ke situ Pak Haji. Nah, pas balik dari lebaran tahun 2004 saya sendiri bingung Pak Haji. 2004? Iya, 2004. Oh, dulu? Iya, 2024. Oh, 24? Iya, 2024 kan. Saya sendiri bingung. Sebelumnya Tadi saya itu beli kan gorengan, saya usaha suruh anget lancar-lancar aja Pak Haji. Ini apa? Nah, cuman pas balik ke sini Tadi itu saya beli gorengan tuh sih. kayak ketarik, kesedot gitu. Pas kerja itu Pak Haji, Gimana? hancur kerjaan. Nah, jadi begini Pak Haji, pas balik dari Lampung habis lebaran tahun 2004, 2024? saya sendiri bingung Pak Haji. Jadi ketika saya nyampe sini, suasana di kontrakan itu kayak Ada Tanjung Priok ngontrak? Iya, Oh, ngontrak. belum punya Pak Haji. rumah sendiri? Belum Pak Haji. Ya Allah. Padahal punya usaha sembako.
Kelontong. Iya, kelontong Pak Haji. Terus ada punya usaha kreditan. Iya. Tapi nggak punya rumah sendiri. Enggak, Oh, belum pernah. goblok. Manusia paling goblok lo tuh. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi dari pengantin baru nih belum punya rumah? Belum Pak Haji. Aduh. Terus? Nah, jadi pas balik dari lebaran itu nyampe kontrakan tuh kayak kena sedot Pak Haji. Usaha saya yang jelas kan. Nah, pas saya kerja ya itu Pak Haji, apa namanya, yang macet, kita ngasih baru pinjaman ke orang, boro-boro mau bayar, malah kadang ada yang ngilang, ada yang kadang-kadang udah jatuh sakit lah segala macam. Nah, sampai sekarang ini Pak Haji. Oh. Iya. Nah, paling tagihan sekarang ini paling dapat 700, kadang-kadang dapat 200 Pak Haji. Sehari? Iya. Sementara duit yang disebar berapa? Lebih gede dong? Lebih gede Pak Haji. Nah, di situ saya bingungnya Pak Haji. Nah, terus pakai mobil juga. Pas pulang kemarin, cuman alhamdulillah kan pulang yang kedua kemarin tahun 2025. Saya kan nemuin apa namanya channel Pak Haji kan di Snack Video Pak Haji waktu itu kan, karena masalah ini yang usaha saya kayak kena sedot, tumben aja Pak Haji. Saya kan buka Snack Video itu nggak pernah yang ada Pak Haji. Nah, pas kebetulan saya liatin kan, kalau lagi awal pertamanya saya belum tertarik waktu itu. Cuman yang membuat saya tertarik itu Pak Haji, mandi jam 00, nah terus pakai pandan, baca Quran, nah sebelum tidur dalam hati saya. Jadi saya sambil nongkrong di luar, saya dalamin kan cocok juga dalam hati saya. Saya coba itu Pak Haji, pertama kali kan. Jadi hajat yang saya tadi saya beli. Yang tadi saya beli. Waktu itu saya pengen tahu apa masalah dalam keluarga saya gitu Pak Haji. Ya. Nah, ternyata waktu pertama kali saya angkat, saya sebelum tidur senyum, terus ucap alhamdulillah. Jam 00 saya bangun, mandi, sholat. Cuman apa benar apa enggak? Cuman saya percaya Pak Haji. Jadi ketika saya ngangkat sholat pertama itu, di atas sejadah saya kayak ada tangan Pak Haji. Kayak ada tangan ngeluarin. Jadi di atas tangan itu ada kain putih, ada tanah. Nah, jadi itu yang saya mau pertanyakan sama Pak Haji. Itu apa Pak Haji? Itu yang pertama. Karena begini Pak Haji, sebelum saya ke yang lain, karena dari orang tua sekarang ini turun ke saya, belum ada yang ini Pak Haji sukses. Yang kedua begini Pak Haji, yang saya mau tanyain, selama saya nikah sama istri, ini kan udah 15 tahun Pak Haji. Setelah saya punya anak pertama, kok rumah tangga saya hancur Pak Haji. Hancur dalam arti begini Pak Haji. Ini istri yang keberapa? Yang pertama. Iya. Jadi dalam rumah tangga saya itu nggak ada kenyamanan, ketenangan Pak Haji. Selalu ada istri saya. Waktu lo pengantin baru, kegiatan lo apa sehari-hari? Tetap koperasi Pak Haji. Itu? Iya. Nah, istri apa waktu pengantin baru? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, karena memang waktu lo belum kawin, bujangan apa kegiatan lo? tetap itu Pak Haji. Nah, itu duit siapa yang lo puter? Duit saya. Oh, emang duit lo? Iya, memang punya modal sendiri. Kalau yang pertama Pak Haji, kita kan ikut orang kerja di Jambi dulu kan, tahun 2004. Nah, alhamdulillah pas 1 tahun kerja sama orang, ada orang tua mau modalin waktu itu awal. Nah, saya pakai lah, udah itu saya kembaliin. Jadi lo mulai terpuruk tuh, mulai kegerus modal lo tuh, mulai macet tuh kapan? 2024. Oh. Ke tahun kemarin. Karena saya jalanin jadi dari tahun 2000 sampai tahun 2024 nggak pernah ada masalah kayak gini? Nggak ada Pak Haji. Nggak ada, baru 2024? Iya. Oh.
Nah, pas alhamdulillah saya ketemu apa namanya channel Pak Haji, saya praktekin. Jadi Nah, gini bos, ya, di 2023, 2024 yang minjem duit lo ada yang sakit hati, makanya lo tolak bala. Kalau lo mau minjemin duit atau lo mau keliling, lo wajib dalam lo dibalik, kaos kutang lo dibalik. Malah kalau misalkan lo mau lebih canggih lagi, baju lo dibalik, celana panjang lo dibalik, baru lo rangkap lagi pakai celana lagi, baru rangkap lagi pakai baju. Jadi kalau ada yang sakit hati mau ngancurin usaha lo, nggak bakal hancur. Begitu, namanya tolak bala, cadam dibalik, kaos dibalik. Gitu aja. Ada yang minjem duit lo yang sakit hati, ada yang make duit lo yang sakit hati, gitu aja. Sehingga pada saat dia ngomong masuk tuh, jadi lo punya tagihan macet. Nah, tolak balanya apa? Yaitu tadi dalam dibalik, karena orang yang pakai dalam dibalik atau kaos kutangnya dibalik nih, gue tiap hari dibalik nih kaos kutang gue, dalam gue pasti dibalik tiap hari. Kalau ada yang nyantet, ada yang guna-guna, ada yang hipnotis, ada yang neluh, nggak bakal kena lo. Karena lo ngadepinnya ngadepin lebih dari satu, lo kalau bisa bajunya dibalik. Nanti lo rangkepin lagi pakai baju satu lagi. Dalamnya luarnya dibalik, lo pakai lagi dalam balik. Karena lo ngadepin lebih banyak. Kalau gua kan ngadepin paling lo satu, gue pakai ini aja manjur, tektokan. Gitu lo bos. Iya Pak Haji. Jadi orang yang minjam duit juga sekarang kayaknya hilang Pak Haji. Iya, baik pada yang kabur. Iya. Ada alasannya sakit, alasannya ini itu. Iya. Nah lo mesti kalau nagih, lo paksain. Ya. Kalau mau nagih, lo ajak salaman orangnya. Kalau lo mau nagih, lo ajak salaman. Iya. Celana dalam lo rogoh nih, alat kelamin lo, pasti bayar. Nah, mana yang susah orangnya, lo remes alat kelamin lo. Nanti assalamualaikum, salaman pura-pura, nanti dia bayar gitu loh bos. Manjur gak? Manjur banget. Terus apa lagi bos? Nah, terus begini Pak Haji, apa namanya? Ini teman yang sakit hati ini Pak Haji ya, minjam duit, orang yang minjam duit ya. Pokoknya ada yang minjem duit lo, ada yang manfaatin usaha lo, ada yang ini sakit hati, itu aja. Ya namanya orang kan pada saat minjem baik. Pinjemin duit gue dong 1 juta aja, dia mintanya mah baik. Tapi pada saat kita tagih, dia udah mulai sakit hati. Itu namanya bangsat bos. Itu namanya bangsat. In this city, everything is possible. Kalau lo kan namanya modal, lo putar, lo mesti nagih. Kalau di level gua nggak bakal nagih. Kenapa? Kan gua udah tahu nih dosa gua banyak. Daripada gua masuk neraka jahanam, mendingan gua tukeran sama dia. Jadi gua masuk surga, dia yang masuk neraka jahanam gitu. Emang bisa? Bisa bos. Gitu. Daripada kita tagih, buat apa kita di dunia paling umur 100 tahun bos. Tapi kalau di akhirat kan kekal abadi. Iya benar. Nah kan, bisa gak lo kalau misalkan yang lo pinjemin nggak bayar, lo legowo, lapang dada. Tapi nggak bisa kan, itu modal lo berputar karena tuh usaha lo kan. Kalau ini kan bukan usaha gue. Ada orang pinjam nggak balik, ya udah. Pak Haji gue pinjem duit dong. Berapa? 30 juta. Ya udah. Ditagih juga susah, ya udahlah legowo aja. Ini gimana lo? Sementara kan gue mau masuk surga. Gitu. Nah tinggal kelegowoan lo aja, berani gak. Tapi kalau lo sakit hati, nah udah langsung usaha lo langsung terpuruk. Tagihan macet, orang yang ini ya gitu. Nah tolak baliknya tadi, cara dalam lo mesti diwajib dibalik. Ada lagi?
Nah, terus gini Pak Haji, apa namanya? Dalam rumah tangga saya ini Pak Haji, saya mau tanya juga kan. Nah, selama 15 tahun saya nikah sama istri. Saya sendiri kasihan sekarang. Kasihan sama istri? Iya, Kasihannya kenapa? kemarin itu Pak Haji. Karena gini Pak Haji, bawaannya panas di dalam Marah-marah mulu. Yang marah ngamuk-ngamuk. itu Pak Haji, Hah? main tangan. Ngamuk Suami? di tangan. Iya. Iya. Oh. Sampai tahun 2004 kemarin sebelum saya 2024. 2024 ya. sebelum saya nemuin apa namanya video Pak Haji itu, Ya. istri saya hampir mati Pak Haji. Istrinya mati. Hampir mati. Saya Hampir mati. terajangin, saya injak-injak sampai berdarah-darah. Lo injak-injak. Kejadiannya setiap hari Jumat Pak Haji. Lo injak-injak. Iya. Lo injak-injak pakai alat kelamin lo apa lo injak-injak pakai kaki lo? Kayak kaki Pak Pakai Haji. kaki tangan Pak Hah? Haji. Kayak kaki. Gue mah kalau nginjek-injek pakai alat kelamin gue buat injek-injek gitu bos. Bini gue, papa. Terutama Haji Marco ya. Smackdown. Terus? Nah, jadi permasalahannya apa namanya yang saya mau tanya sama Jadi Pak. gini bos, yang minjem duit lo itu dia sakit hati sama si bos, sehingga rumah tangga lo dibikin runyam, dibikin cekcok. Sekarang kuncinya satu, keluarin dulu kiriman santetnya, kiriman guna-gunanya yang ada di badan lo. Caranya ilangin dulu biar lo jadi sama istri harmonis. Gimana caranya Pak Haji? Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminum sama suami, atau suami masuk ke dalam alat kelamin istri, jilat alat kelaminnya istri. Jilat. Gaya 69 ya? Ini ilmu baru bos, yang seneng kameramen. Tahu aja kan. Kameramen hobinya begitu. Tahu aja kan. Oh, Haji tahu. Jadi gini Pak Haji, apa namanya? Jadi kembali lagi kepada orang yang pinjam duit. Ya. Karena gini Pak Haji, sebelum dulu kan semenjak saya punya anak satu, saya kan nggak pernah ke apa namanya ke orang-orang pintar atau apa kan, cuman Lo nggak ke orang pinter bos, tapi lo dikirimin sama orang pinter jin hodam sehingga nempel di badan lo. Jadi gini bos, hodam atau jin tanpa kita nyari dia bisa nyampe ke badan kita tuh bukan karena kita nyari, tapi kiriman atau ketempelan. Lo contoh deh, orang bunting jangan sekali-kali main ke tempat yang angker. Contohnya goa Iya. goa yang ada air terjunnya di dalam goa, atau tempat air terjun orang bunting ya nggak boleh, atau lewat kuburan atau lewat pohon bambu. Nanti anaknya ketempelan sehingga anaknya bisa ngelihat yang alus-alus alias indigo. Jadi orang indigo itu rata-rata ibunya pada saat hamil suka keluyuran. Malam-malam pulang malam nonton layar tancap di kuburan. Nah, itu biasa anaknya indigo gitu loh. berarti Di kampung-kampung kan suka main nonton layar tancap kan? Iya. Di mana? Enggak Pak Haji. Hah? Enggak. Enggak. Jadi lo tuh bukan datang ke orang pinter bos. Kalau gue lihat kasat mata nih, Iya, Pak Haji. karena lo dikirim bos sama orang yang sakit hati sama si bos. Caranya dikeluarin dulu jinnya. Sampai kapanpun lo pasti cekcok sama bini. Ada aja penyebabnya, hal-hal kecil. iya Pak Emang Haji. iya Pak Haji. Duit lah, Masalah anak kadang anak sepele. lah, istilahnya bayaran lah, pembelian barang apalah gitu, sehingga lo cekcok, merasa lo yang udah kerja keras yang ngabisin duit bini lo Benar Pak Haji. ribut. Cemburunya kuat Pak Haji. Hah? Dalam pikiran itu apa namanya? Bini itu dipikir kayak punya selingkuhan apa Cemburu semuanya gitu, Pak Haji. Hah? Mikirnya enggak. Suami saya kalau Oh itu. jadi lo cemburan sama bini lo? Cemburu gitu ya kalau Jadi gini, datang ininya. jadi gini Pak Haji, apa namanya? Setelah saya praktekin ilmu Pak Haji, Hmm. sampai saya lihat YouTube Pak Haji kan
apa namanya? Untung lo privat, kalau nggak privat nggak bisa ngomong pribadi lo. Iya betul. Kalau nggak privat lo nggak bisa ngomong pribadi. Ini kan nggak ada orang, kita doang berdua, bertiga. Nah jadi pas waktu bulan berapa itu kalau nggak salah saya kesini pertama kan rencana saya mau naik Pak Haji Ke atas. waktu itu. Nah cuman pas mau naik ke atas saya malah ketakutan Pak Haji. Ketakutan, alasan saya anak tinggal kan. Nangis. Jadi saya bilang sama istri, udah bunda aja yang naik ke atas. Insya Allah ketemu Pak Haji. Ya benar ketemu Pak Haji, salaman dikasih Pak Haji centong kan. Ya alhamdulillah. Nah terus pas nyampe rumah kalau nggak salah 3 hari, Bun saya bilang sama istri, pinjam dulu centong yang dikasih Pak Haji. Nyentong kan. Jadi pakai duit sendiri Pak Haji. Nyentong 3 hari kalau nggak salah saya praktekin, ada orang bayar hutang kan. Nah langsung bayar hutang. Cuman pas niat saya udah saya mau ke sini, dia datang pinjam lagi Pak Haji. Iya. Ya saya kasih lagi. Bukannya duit balik malah kegerus. Iya, gitu. Bukan duit balik malah tambah lobang. Iya. Dia bayar utang misalkan 100, dia minjemnya 200, dia minjemnya 500, jadi nambah lobang. Atau dia minjemnya 1 juta. Aduh. Nah. Bos, sarannya gue mesti keluarin deh hodam yang di badan lo, bos. Kalau enggak lo bisa cerai. Masa rumah tangga yang udah belasan tahun dipertaruhkan dengan perceraian? Janganlah. Ya kasihan siapa anak. Anak nggak tahu apa-apa, harus pisah antara ibu dan bapaknya. Lebih baik lo buang. Gimana cara buangnya? Ya tadi mbaknya buka alat kelaminnya, lo jilat alat kelaminnya bini lo tuh. Yang ada alat kelaminnya perempuan ada kelentitnya kan? Ya. Lo jilatin. Masukin. Enak bener. Gurih. Hah? Kacang goreng. Kapan terakhir lu jilat? Kan basah. Iya. Minggu lalu. Minggu lalu. Makanya nggak ada jin hodam yang mau nempel ke Haji Marco, nggak ada. Karena Haji Marco setiap seminggu sekali dia selalu di charger. Alat kelaminnya si istri tercintanya dijilatin. Itu jinnya takut bos, kabur. Atau kalau nggak mau ya lo cebok alat kelamin istri, dicebok. Nanti alat kelaminnya buat masak nasi, buat bikin teh, bikin kopi. Karena yang bisa ngeluarinnya itu. Coba lo cerita. Bedanya kan dia dikirimin jin. Ini ketempelan jin. Dia ketempelan, jadi dia punya karyawan staff. Tuh kuli bangunan. Gue suruh bikin sumur. Di dalamnya ada batu gede. Dibelah sama dia. Otomatis dong jinnya yang ada di batu nggak terima dong. Masuk ke badannya tuh tukang gue. Sehingga tukang gue mau diambil nyawanya. Nah ngeri gua, lo diambil nyawanya. Kalaupun enggak, minimal rumah tangga lo dipisahin. Coba lu cerita. Iya. Iya, kebetulan ini berdua kan suami istri, sehingga manjur. Kemarin itu tukang yang disediakan Pak Haji itu karena perintah langsung dari Pak Haji, pakainya maunya Pak Haji pakai istrinya. Hanya setelah sampai di sana istrinya juga kena juga. Dia sudah tepar, sudah nggak kenal saya, sudah nggak kenal sopirnya, sudah nggak kenal. Obatnya langsung di telepon Pak Haji, saya pakai istrinya, saya lapor istrinya juga kena Pak Haji. Akhirnya nunggu anaknya lama. Wah ini kelamaan, ini anaknya juga belum datang Pak Haji. Udah pakai siapa saja, akhirnya pakai kita. Cuma pas pertama kali pakai saya sama sopir itu saya gosok dulu kelamin saya. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridha Allah SWT dan karomah anak yatim RDAY Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Dwi Suwanto bin Suwondo, semua
yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh Pak Mamat bin Fulan, karena tidak tahu bapaknya, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri, dan dia sembuh normal. Masuk rumah, tak pegang terus ini, gosokkan pertama kali, Usap. ke wajahnya. Jangan buat salaman, jangan buat buka pintu. Jadi pada saat ngerogoh, ini mesti dikepel gini, nanti diusap ke mukanya. Nah akhirnya alhamdulillah kenal saya. Nah atas petunjuk Pak Haji pakai itu, karena istrinya kena, nggak mungkin untuk kita minta untuk ngobati suaminya, anaknya juga nggak ada, akhirnya pakai kita. Air di gelas, lup, ucapkan seperti tadi 9 kali, slep. Nah, kalau ini bisa pakai cebokan. Alhamdulillah habis minum itu, yang tadinya tidak mau duduk ya, duduk. Lapor lagi ke Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji sudah duduk, sudah bisa ngomong. Ulangi sekali lagi. Nah pada waktu ditelepon Pak Haji ulangi sekali lagi, sudah dengar dia pakai itu. Alat kelamin supir gua yang nggak mandi 2 hari, batangnya direndam di botol aqua, dicelupin di gelas. Batangnya ya, kalau sama bijinya kan nggak masuk ya, karena bijinya terlalu gede ya. Jadi batangnya aja dicelupin, diminumin. Namanya supir gua Agus namanya, yang udah 2 hari nggak mandi. Dia kan nggak pernah mandi. Gitu. Nah, jadi yakin Mas, jadi keluar, dan itu Pak Haji sejak awal sudah pesen tungguin minimal setengah jam. Ya perkiraan saya sekitar setengah jam itu. Habis minum yang kedua bikinan yang kedua, minum setengah saja, istrinya tak suruh minum yang setengahnya, sisain sedikit, sisanya untuk dibasuh di muka-muka, diraup-raupkan sini sama perutnya, kepalanya. Yang habis minum yang kedua, alhamdulillah istrinya langsung masuk kamar tidur. Sampai saya pulang udah nggak bangun. Yang suaminya habis yang kedua duduk makan, mau makan, alhamdulillah sembuh. Keluar. Coba itu cerita dulu biar Bapak tambah yakin dia udah berobat kemana aja. iya. Dan kata dukunnya apa? Semua dukun ngomongnya apa? Semua dukun. Ini parah ini. Dia sudah di dekat rumah itu ada klinik. Sudah ke klinik, sudah dikasih obat, nggak ada efek. Katanya nggak sakit ini Pak. Dibawa ke rumah sakit umum. Di sana diperiksa, udah nggak apa-apa, ini nggak sakit. Kalau sakit. Bingung pulang. Akhirnya pasti ujung-ujungnya cari orang Pinter. 5 orang. 5 orang pintar Jadi, sih. sudah 4-5 orang Pak ini yang ngobatin, karena di malam harinya itu sudah jadi tangisan, tetangga-tetangga sudah pada datang malam hari sebelum kita datang itu. 5 orang. Katanya apa? Ini suami saya mau dijadikan tumbal. Masa tega amat, udah kerja di sana diambil tenaganya mau dijadikan ganjal, katanya tumbal. Istrinya Padahal bukan saya yang jadiin tumbal, bukan. Kalau saya mah namanya bos yang punya kerjaannya bikin sumur, ya udah bikin sumur. Tapi yang mau jadiin tumbal ya itu tadi, karena dia usil, mungkin kata si jinnya usil. Jadi batu yang menghalangi lubang sumur itu dibelah. Emang harus dibelah, kalau nggak dibelah nanti kita nggak keluar air kan. Nah, yang mau jadiin tumbal bukan saya, yang mau jadiin tumbal penunggunya di situ gitu. Dan semua 5-5-nya sama ngomongnya begitu. Tapi kita kan nggak tahu. Cuman saya dapat laporan. Kan waktu itu saya lagi di rumah sakit. Saya bilang sama dia, kamu ngirim japri apa bos? Saya bilang,
ini Pak ada karyawan kita yang bikin sumur sakit udah berapa hari nggak masuk, ya udah ditengokin nanti aja habis pripat. Janganlah sekarang aja kamu tengokin, nanti saya datangnya sore kok. Saya datangnya sore, hari ini saya mau ke Jakarta ya. Nah udah, saya mau berobat, saya bilang gitu. Udah hari Sabtu ya waktu itu ya, hari Sabtu. Udah kamu itu urusin dulu tuh. Nah diurusin sama dia sambil saya berobat. Saya pantau aja. Pantau terus. Terus saya pantau karena ini taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa, nggak taunya kata dia, Pak kayaknya udah anyep, badannya udah anyep, udah adem, udah anyep. Biasa kalau manusia udah anyep sampai kaki biasanya udah tinggal dicabut nyawanya sama malaikat. Saya bilang duluan sama malaikat. Duluan. Sebelum malaikatnya nyabut, rendem dah tuh kontolnya Agus, supir gua. Nah direndam tuh alat kelaminnya si Agus, diminumin ke tukang gua. Nah lu juga begitu bos. Jadi nomor satu si orang yang sakit hati sama lu tuh ngancurin ekonomi lo dulu. Kalau ekonomi lo udah hancur, dihancurin rumah tangga lo. Kalau udah dihancurin rumah tangga lo, baru lo diambil nyawanya. Nah kalau dia berhasil, dia punya mahkota namanya apa? Dasim. Dasim. Lo cari deh. Di mana kalau dia mau nyari Dasim? Di YouTube atau di TikTok? Di YouTube ada. Di YouTube ada. Lo cari deh Dasim. Dasim itu mahkota setan yang paling tertinggi. Mahkota jin yang paling tertinggi namanya Dasim. Nomor satu yang dihancurin ekonominya dulu. Duit lo macet, orang bayar, nanti dia minjem lagi, duit lo ini. Udah berantem, cekcok rumah tangga. Udah pisah. Udah nyawa lo disikat. Nah kalau dia udah begitu, dia udah nggak kerja lagi. Dia udah jadi mahkota, punya mahkota di itu namanya Dasim. Boleh gak Pak Haji gue lihat di TikTok sejarahnya Dasim, Hodam jin atau Hodam. Dasim itu apa? Boleh. Makanya gue bersyukur bos dengan adanya RDAY pencerahan, semua masuk apa aja. Mau punya rumah, mau utang lunas, kayak lo nih. Gue nggak pernah datang ke orang pintar misalkan, atau gue nggak pernah minta air doa, tapi kok rumah tangga gue berantem? Ya karena kan ada yang sakit hati sama si bos. Dulu pernah. Gitu. Kalau seingat saya gini Pak Ustadz, karena saya nggak pernah ini kan, ya orang minjam duit, ya waktunya bayar kan. Tapi kan namanya orang ditagih nggak mau bayar iya, bos. Bener Pak Haji. Nah jadi lo tuh sebenarnya ngomong nyindir gue, nyindir Haji Marco, tahu? Kalau Pak Ustadz enggak ya. Nah, jadi begini Pak Haji, apa namanya, selama 1 tahun lebih kurang 1 tahun saya praktekin ilmu Pak Haji, ilmu RDAY. Apa yang disampaikan Pak Haji itu sama Pak Ustadz tadi itu nyata Pak Haji. Jadi yang awalnya ini rumah tangga saya dulu. Nah, tahun 2024 kemarin Pak Haji. Yang usaha saya. Nah, terus setelah saya lihat-lihat lagi kan video Pak Haji, YouTube Pak Haji. Nah, jadi saya praktekin yang remas alat kelamin itu Pak Haji 9 kali itu. Saya praktekin kan, celupin di air sama ini. Wah itu luar biasa Pak Haji. Jadi sambil saya sholat itu, istri saya aja kadang-kadang saya bilang sama istri, saya udah nggak mampu hidup lagi. Nggak mampu hidup lagi Pak Haji. Karena seluruh tubuh dari ujung, dari telapak kaki sampai ujung rambut saya ini, sampai sini saya Pak Ustadz, itu kayak ditusuk-tusuk, kayak kena tusuk Pak Haji. Pokoknya seluruh badan, jari-jari semuanya. Bos, berarti lo udah meraktekin ilmu RDAY, remas alat kelamin ditaruh di teko, terus air tekonya lo minum? Iya. Oh udah Pak Haji. Itu langsung
Kayak luar biasa Pak Haji. kayak ditusuk-tusuk badan lo. Seluruh tubuh saya. Wow. Jadi saya sempat cerita Itu kan lo baru minum air cebokan sendiri. sendiri ya. Iya. Nanti pada saat lo jilat kelentitnya bini lo, itu seperti lo dibunuh. Langsung kejang-kejang. Makanya nanti dikempit ya Bu palanya Bu ya. Dikempit ya. Kayak bini gue kemarin dikempit. Jadi kayak bayi Gak bisa keluar napas lagi, gue Pak Haji. megap-megap. Nggak bisa napas lagi. Hah? Ntar nggak bisa napas lagi. Gak bisa napas. Nanti bikin napas buatan. Ini acara apa sih? RDI aneh-aneh. Loh, Ilmu apa aja jadi saya ada. cerita Pak Haji Ya. sama istri, saya udah gak kuat saya bilang. Udah kayak mana Pak Haji? Ya. Udah saya bilang udahlah saya kayaknya ini mau diambil orang ini kayaknya Iya. saya bilang. Kata istri juga kayak gitu juga Pak Haji. Iya. Nah cuman saya mandi jam 00 mandi. Berarti lo maksain hari ini sedekah 10 juta karena lo udah meraktekin ilmu RDI Iya, ya. Pak Haji. Iya Karena betul. Kalau dia belum meraktekin gak mungkin lo maksain sedekah 10 juta. karena gini Pak Haji, saya praktekin kalau nggak salah bulan Juli 2024. Ya. Nah, kesini saya ya Agustus ini Pak Ustadz ya, Agustus. Nah, cuman saya udah 4 kali kesini. Yang pertama gagal kan, nggak berani saya masuk Pak Haji. Ya. Itu padahal Pak Haji kan Udah ditangkap. pencerahan di tangga Pak Haji. Bawa tangga Iya. Nah, terus datang yang kedua Pak Haji, Pak Ustadz. Saya kata ya Gue dipanggil Pak Ustadz seneng bener gue. Naik kita loh. kayak Dari kayak SD Impres naik jadi Ustadz. kayak ada yang ngikutin Pak Haji, karena di rumah itu selama saya praktekin ilmu Pak Haji, ilmu RDAY, pas lama-lama kesininya, yang saya bilang tadi itu Pak Haji, saya udah kayak nggak mampu hidup lagi itu, kayak ada yang datang Pak Haji, ngawasin semua gerak-gerik saya, kemana pun saya pergi, bahkan motor, badan saya pun, ke apapun yang saya lakuin Dipantau ya. dipantau. Nah terus saya kesini bulan berapa itu sama istri, saya bilang sama istri, Bun, saya bilang kok suara di rumah itu kayak ngikutin kesini, saya bilang kan. Nah cuman waktu itu kalau nggak salah nggak ketemu Pak Haji, ketemu Pak Ustadz. Ya. Waktu kami masuk itu Pak Ustadz apa pencerahan Offline. Iya offline tuh kan. Nah nggak ketemu, udah datang. Tapi saya nggak nyerah Pak Haji karena tekad saya Iya. sama Allah udah Paksain. iya. Paksain. Karena Bos kan kalau nggak maksain privat 10 juta hari ini, kita nggak bisa ngomong face to face. Iya, Berdua, benar, bertiga begini. Iya. Kalau di rombongan kalau nggak enak lah, enakan kita begini bos. Iya. Nah cuman saya terus saja saya praktekin kan dalam hati saya nggak bakal menyerah. Nah pas pulang tahun 2005 kemarin Pak Haji, 2025. 2025 kemarin kan bawa mobil lagi itu, mobil apa? Nissan X-Trail. Nissan Iya. X-Trail. Kami hampir mati juga Pak Haji. Mau mati? Hampir mati di Di jalan tol, Pak Haji. Ngebut masih kecepatan 120. Yang nyupir. Yang nyupir saya Pak Haji. Suami saya sendiri Pak. Nah Sekarang Nissan X-Trailnya ada gak? ada di bawah, saya bawa. Nah, ibu copot cara dalam ibu yang bekas pakai, copot cara dalam lo yang bekas pakai, taruh di dashboard. Iya. Nah Jadi gini, mobilnya nggak nyelakain ibu dan bapak gitu loh. Jadi istri ini kan saya minta tolong ambil casan. Nah. Saya bilang, istri kelamaan. Jadi posisi mobil kan kencang Pak Haji di tol. Jadi Oleng. oleng. Oh, Nah, cuman alhamdulillahnya ya berkat ridho Allah, ilmu RDAY kami kan pakai celana dalam balik Kebalik. Kayak yang tadi malam ya dari Jogja ya, dari Ngawi dia di tol. Nah, terus di Lampung juga. Jadi ceritanya di Lampung, nyampe Lampung mau nyari air Pak Haji, karena anak-anak kan nggak mau Pak Ustadz yang apa itu air yang masakan ibu saya di Lampung, karena kan rebusan Pak Haji. Iyalah beda. Orang kota sama orang kampung beda. Kalau orang kampung kan air direbus. Kalau orang kota aqua lah. Nah, Nih kayak gini nih, nih. Iya. Nih kalau orang kota kayak gini. iya. Nah, jadi pasar jauh Pak Haji. Nah, jadi pas balik
apa yang belok-belokan mobil di bawah itu, saya kan ngelakin blok lobang, ngebut, langsung patah copot. Aduh. Ada kalau nggak salah 10 meter. Kalau orang yang lihat kami di belakang itu udah pasti kebalik katanya. Iyalah. Cuman alhamdulillah lagi berkat ilmu RDAY. Cadalmu dibalik kan? Dibalik, Iya. dibalik. Alhamdulillah selamat, langsung berhenti. Nah itu. Ini kalau orang kampung kayak gini nih bos, nih mak gue nih bos, mak gue bikin air teh dimasak dulu sama mak gue. Aduh, mak gue jadul, umurnya 80, Pakai areng. Aduh, mak gue. Semoga panjang umur Pak Ji. Iya, Sehat, ya. 80 mak gue bos. Jadi paksain bos, mulai sekarang lo wajib kalau mau keliling celana dalam lo dibalik, wajib. Siap, Pak. Ibu juga gitu kalau mau dagang di rumah setiap hari wajib BH dibalik, lo kaos kutang dibalik. Siap, Pak Ji. Gitu. Malah kalau lo setuju, memang lo pakai kaosnya dibalik juga gitu, buat ngantisipasi nanti celana dalam lo copot nih lo ntar sebelum pulang. Iya, Pak Ji. Nah, kan lo sampai sekarang masih dipantau terus. Iya. Iya. Nah, nanti lo ke toilet, copot celana dalam lo jangan dipakai, celana dalam ibu juga jangan pakai, langsung masukin di dashboard. Siap, Pak Ji. Tahu kan dashboard kan? Iya. Ada konsol box. Iya. Pakai taruh celana dalam lo di situ. Iya. Taruh di sini. Nanti sampai di rumah lo buka tuh konsol box, pasti nanti jadi bolu. Langsung cair dia, Pak. Langsung cair. Nah, Jadi sekarang hajatnya apa bos ke RDAI jadi hajatnya? Nah, jadi hajatnya gini Pak Ji, apa namanya? Ya, pengen sehat, rumah tangga panjang, kesehatan panjang, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang pertama Pak Ji. Nah, yang kedua, Pokoknya lo tugasnya satu bos, paksain kalau lo mau punya rumah, gua mau lo harus punya rumah. siap Pak Ji, doain. Gimana caranya? Salah satu aja di antara dua. Bisa gak sebelum matahari terbit, satu orang, boleh ibu boleh bapak, mesti keluar dari rumah aktivitas. Apa misalkan bapak sebelum matahari terbit udah keluar dari rumah. Orang yang matahari terbit udah keluar dari rumah bos, hidupnya kaya raya. Hidupnya kaya raya. Gue juga baru tahu apa namanya kayak Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea itu sebelum matahari terbit dia udah berangkat bos, walaupun sampai di kantor jam 6, jam 7. Ada tamu gue kerja di rumahnya di Bogor, kerjanya di Gatot Subroto. Dia jam 5 udah keluar dari rumah bos. Karirnya wow luar biasa. Nah lo coba matahari terbit, nanti lo bisa punya rumah bos. Amin, alhamdulillah. Nanti lo pasti punya rumah, nggak mungkin nggak. Makanya gue besok hari Selasa gue mau maksain temen-temen gue nih kru YouTube sebelum matahari terbit harus keluar dari RDAY. Gue mau survei, gue mau bikin acara off-road bos. Tapi panitia gue saratin jam 6 udah sampai di Sentul, gue tungguin di Sentul. Kita mau survei. Jadi berangkatnya jam berapa dong dari RDAY? Setengah 6, jam 5. Maksud gue biar apa? Biar nanti pada saat hajatnya, kan gue bikin acaranya seminggu setelah itu ya. Biar tamu-tamu RDAY rata-rata harus cair 10 miliar. Nah, diawali dengan kita nih yang tim survei. Berangkatnya jam 5 pagi. Nah, lo coba tiap hari. Pak Haji, bisa gak gue ngetes aja dulu ilmunya RDAY? Gue 99 hari gue berangkat sebelum matahari terbit. Gue pasti punya rumah. Ah, gue setuju. Ntar lo testimoni di sini. Siap Pak Ji. Matahari terbit lo udah jalan. Terserah mau ke pasar, lo mau nawar-nawarin ke pasar, lo mau nawarin ke pedagang bubur. Rata-rata sih yang minjem duit lo pedagang atau ibu rumah tangga atau siapa biasanya? Gabung-gabung Pak Ji. Macam-macam aja. Macam-macam. Siapa paling banyak? Pedagang. Pedagang. Iya. Nah itu rumahan atau di pasar lo nawarinnya? Ada di rumah, ada di pasar, ada juga teman saudara yang minjam duit.
Nah, itu yang saya bilang tadi Pak Haji, yang mulai dari kerjaan, kadang teman, saudara yang minjam duit tuh, ya habis minjam, udah Pak Haji, hilang. Cuman kan apa namanya, pas saya Baru cicilan 2 kali 3 kali gitu lah ya. kalau Misal minjem 1 juta, baru bayar 50.000 3 kali, berarti kan baru 150. 50 Udah hilang. udah hilang. Kadang-kadang baru ngambil Pak Haji. Oh, Udah belum kecil. Iya. Oh, kameramen. Kameramen loh. Lo sebenarnya ngomong begini nyindir kameramen gue loh. Ini kameramen gue nih. Yang minjem bininya kameramen, ya kameramen. Yang hilang lo lakinya. Nah, Terus? alhamdulillahnya Pak Haji, setelah saya praktekin ilmu RDAY, ilmu Pak Haji, saya makin kesini, makin alhamdulillah tenang Pak Haji. Nah sekarang Sebenarnya nih bos, kalau lo setuju, di surat Fatir ayat 29 itu tidak menerangkan pekerjaan apapun, tidak menerangkan apa dia kerjaannya A, pekerjaannya B, tidak. Tetapi di Fatir itu dia terangin bahwa orang yang baca Quran usahanya pasti. Coba lu terangin. Fatir, surat Fatir. Surat Fatir ayat yang ke-29. Tadi nanti untuk menguatkan dibuka ya biar tambah yakin. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, Di Al-Quran. 3 hal yang dilakukan itu dijamin Allah. Apapun kegiatannya tidak ditunjukkan, tidak harus apa, seperti Pak Haji tadi, itu dijamin oleh Allah tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami hambatan. Apa itu? Yang pertama adalah baca Quran. Yang kedua, sholat. Nggak boleh bolong. Nggak boleh bolong. Ba'diyah, qobliyah, tahajud, tambah membersihkan dengan sholat tobat. Yang ketiga, sedekah. Nggak boleh bolong. Nggak boleh bolong. Sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah. Itu 3 hal. Ini kan diterangkan Pak Haji sering itu ya, selalu 3 hal ini. Nah, dari 3 hal itu nggak taunya dasarnya ada di surat Al-Quran Al-Fatir. Terangkum di dalam 1 ayat. Namanya surat Fatir ayat 29. Merangkum semuanya. Dulu Pak Haji Padahal dari dulu gue nerangin, gue nggak tahu tuh bos. Kalau dirangkum di Al-Quran nggak tahu. Pokoknya gue paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Berangkat sebelum matahari terbit. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Gue nggak tahu bos. Nggak taunya kemarin ada sahabat Nabi kaya raya. Hobinya kalau hari Jumat dikirim onta, di ontanya tuh ada kurma, coklat, susu, anggur. Namanya siapa sahabat nabinya? Utsman bin Affan. Usman bin Affan. Tapi dia nggak ngasih ke orang miskin, dia nggak ngasih ke yang lain, dia ngasihnya ke anak yatim. Jadi ditegesin di situ di YouTube-nya tuh, yang disantunin adalah anak yatim. Nah kita kebanyakan yang disantunin siapa bu? Ibu yatim. Nah itu yang kita bikin jatuh. Ibu yatim nggak berhak disantunin bu, Pak. Jadi ibu yatim wajib dikawini. Jadi lo paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. Iya, siapa aja. Cari anak yatim, kalau lo memang nggak ada numpang di RDAY. Iya. Hari sedekah subuh jangan bolong, cari anak yatim. Kalau memang nggak ada lo numpang di RDAY. Pokok apa-apa isinya anak yatim. Iya. Kita kan enggak. Bantu saudara. Saudara dibantu nggak ada terima kasihnya bos. Kadang bos. Jangankan saudara. Temen aja kita bantu nggak ada terima kasihnya. Udah anak yatim aja. Apa-apa anak yatim. Apa-apa anak yatim. Apa-apa anak yatim. Lihat deh. Gue mau 2026 kelamaan. Gue mau akhir 2025 lo harus udah punya rumah sendiri. Gimana caranya? Tapi harus sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat tobat dikerjain, sholat itu dikerjain sama baca Quran wajib. Iya, siap. Bisa? Bisa Pak Haji. Saling ngingetin aja berdua. Iya. Oke?
Oke, Pak Haji. Jadi yang tadi dipraktekin nggak yang tadi gue? Haruslah. Harus. Enak tahu. Ada lagi? Jadi itu Pak Haji. Ya alhamdulillah atas pencerahannya, ilmu yang Pak Haji berikan pasti kami praktekkan Pak Haji. Ya. Ajarin centongin duit cair 10 miliar. Kasih Bapak bibit Pak Haji ya. Ini jangan dipinjemkan. Jangan dipinjamkan, jangan dibelanjain. Jangan dibelanjain. Jangan dibelanjain. Udah lo pinjemin ke orang-orang lain yang untung. Lo yang privat 10 juta. Dia yang punya rumah. Ya. Jadi nyentonginnya ke dalam begini ya. Di pembukaannya sama kayak doa-doa yang lain tadi itu. Doa kobokan, doa celupan, makanya seperti itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya begitu, yakin. Terus ini dipanggil, manggil bisa ini saudara-saudaranya dia, teman-temannya dia kan ada jauh di mana-mana, dan dipanggil. Gak usah manggil yang dipinjem orang, yang sana aja. Panggil dengan nama, terserah kasih nama boleh, ganteng, cantik boleh, ganteng, sayangku, kamu undang, kamu bawa, kamu ajak kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini, kamu ajak masuk ke almari saya, ke rekening-rekening saya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar untuk bulan-bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi ganteng ya, kamu ajak ya, kamu undang ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya datang ke rumah saya sini. Diolah sendiri bahasanya yang pas, yang sampai nyangkut di hati Bapak Ibu. Waktunya bebas, habis sholat juga Boleh. Ya. Saya sabdain 2025 akhir harus udah punya rumah. Amin, alhamdulillah. Paksain gimana caranya, ya. Nih caranya. Di tokonya biar rame. Nanti Bapak buat dasarnya biar Bapak nanti bisa lihat di YouTube atau Ibu bisa lihat di YouTube. Mahkota setan paling tertinggi namanya apa? Dasim. Dasim. Ya Allah, sejahat itu ya orang sama kita ya. Kita udah minjemin duit tapi dia malah ngirimin dasim. Nggak apa-apa bos, yang penting kan lo udah tahu nih. Iya, Pak Haji. Manfaatnya lo berobat ke RDAY kan, jadi udah gue tahu bu. Siap, Pak Haji. Jadi jangan kecil hati, tenang aja. Iya, Yang Pak penting Haji. lo punya rumah. Iya, Pak Haji. Ya, Iya. harus punya rumah. Pasti. Sayang dagang keliling sampai kakinya pegel. Iya. Kan lo keliling nggak pakai sepatu roda kan? Jalan kaki kan? Iya. Pakai motor padang kan? Iya. Ya pegelinu, ngegas, ngerem, masuk gang-gang. Masa nggak punya rumah? Harus punya rumah. Amin, Pak Haji. Oke? Pasti, Pak Haji. Pasti ya? Iya. Ibu ada pertanyaan lagi? Ada Pak Haji. Apa? Ini masalah tadi yang kayak air cebokan itu, Apa? kayak yang itu ngobatin suami saya, Ya. kayak air cebokan. Hmm. Itu pakai waktu apa terusnya aja gitu? Paling lama 9 hari, paling lama. 9 hari paling lama. Iya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari 7, paling lama 9 hari. Iya Pak Haji. Kalau ibu nggak kerjain, nanti ibu nyesel seumur hidup. Rumah tangga udah berapa tahun? Ada 20 tahun. Jalan 16 tahun nih. 16 tahun. Iya. 16 tahun. Masa dikorbanin gara-gara orang nggak suka sama kita? Janganlah. Yang jadi korban nggak bisa. Anak lah.
Anak berapa Pak Ji. semuanya? 4 Pak Ji, cewek Tuh, semua. 4. Itu 4 anaknya lahir normal atau ada yang sesar? 2 normal, 2 sesar. Waduh, itu kan perjuangan hidup dan mati. Masa mesti gara-gara cekcok ini? Enggak lah ya. Iya Pak Ji. Paksain ya. Bapak juga harus mau ya. Iya Pak Ji. Biar nanti pasti punya rumah. Amin. Ya, oke? Iya Pak Ji. Sip, terkabul. Pasti punya rumah. Cair 10M. Saya humor ya. Bos, tadi gue humor ya, Bos. Siap. Jangan diambil hati loh, Bos. Kabul.